Apakah ini revolusi dalam dunia lomba merpati pos? Pernahkah kalian membayangkan ada cara baru dalam lomba merpati pos yang bisa mengubah segalanya? Sebuah sistem yang memungkinkan siapa saja, bahkan yang tidak punya kandang sendiri, tetap bisa ikut serta dalam balapan. Nah, di Cina, konsep ini sudah lebih dulu, bahkan lama menjadi kenyataan. Materi dalam video ini disarikan dari tulisan artikel Art Charlatans berjudul New Kind of Pigeon Racing. Semoga materi dari tulisan dari Art Charlatans ini bisa membuka wawasan kita semua tentang bagaimana One Love Races atau balap satu kandang bisa mengubah dunia balap merpati. Jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis. Awal mula lomba merpati pos di Cina. Lomba merpati pos di Cina sudah ada sejak tahun 1930-an. Semuanya bermula dari seorang pria bernama Li Meiling yang mengimpor merpati pos dari Jerman. Balapan pertama diadakan di Shanghai dan saat itu banyak orang asing yang tinggal di sana juga ikut serta. Namun, hingga tahun 1980-an, lomba merpati pos hanya berkembang di kota-kota besar di selatan Cina. Barulah pada tahun 1984, Coming Union (CRPA) didirikan di Shanghai dan sejak saat itu olahraga ini berkembang dengan sangat pesat. Tapi ada satu masalah seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota, semakin sedikit orang yang bisa memelihara merpati di rumah mereka sendiri. Lalu, bagaimana caranya agar lomba merpati pos tetap berkembang? Inilah titik di mana sebuah inovasi besar lahir One Love Race, inovasi baru. Pada tahun 1990-an, ekonomi Cina berkembang dengan pesat. Akibatnya, banyak orang yang pindah ke apartemen dan tidak lagi memiliki ruang untuk memelihara merpati di rumah mereka sendiri. Tapi mereka tetap ingin ikut balapan. Solusinya, One Love Races, sebuah konsep baru di mana burung dari berbagai penghobi ditempatkan dalam satu kandang besar. Mereka dirawat oleh tim profesional, lalu dilatih dan diterbangkan bersama dalam perlombaan besar. Dulu, sistem ini bahkan jarang ditemukan di Eropa. Namun di Cina, popularitasnya meroket. Lomba merpati pos yang semakin besar. Hingga tahun 2013, ada lebih dari 500 One Love Races yang diadakan setiap tahunnya, terutama di wilayah timur Cina yang lebih makmur. Dan sekarang, diperkirakan jumlahnya bisa mencapai ribuan setiap tahunnya. Bahkan, kandang-kandang raksasa mulai bermunculan di mana-mana. Ini membuka peluang bagi siapa saja untuk ikut serta dalam balapan, termasuk orang-orang yang hanya ingin membeli burung dan bertaruh pada burung tersebut. Menariknya, ada pepatah yang mengatakan bahwa judi sudah menjadi bagian dari budaya Cina. Mungkin ini salah satu alasan kenapa konsep One Love Races berkembang begitu pesat di sana. Slogan yang mereka gunakan adalah penghobi bermain bersama dan merpati berlomba bersama. Kenapa One Love Race tidak populer di Eropa? Anehnya, di negara-negara yang memiliki tradisi lomba merpati pos kuat seperti Belanda dan Belgia, konsep ini justru tidak berkembang. Di Belanda, bahkan tidak ada satupun One Love Race, sementara di Belgia hanya ada satu. Padahal, Belanda pernah mencoba sistem ini, tetapi gagal karena banyak anak burung yang sakit, mati, atau hilang saat latihan. Namun, di Cina, masalah ini tampaknya tidak terjadi. Mengapa? Masih menjadi misteri. Tapi yang jelas, Cina berhasil membuat sistem ini menjadi standar baru dalam dunia balap merpati. Perubahan besar dalam dunia lomba merpati pos. Siapa yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 25 tahun, Cina bisa menjadi kekuatan besar dalam dunia balap merpati? Memang benar, sejak tahun 1980-an, juara nasional dari Belanda dan Belgia sudah mulai diekspor ke Asia Timur. Dulu,
pembeli terbesar adalah orang Jepang yang rela membayar harga tinggi untuk merpati juara. Lalu, Taiwan mulai ikut bersaing dalam membeli burung terbaik. Tapi sekarang, Cina lah yang mendominasi pasar. Seperti kata lagu terkenal, "The times they are changing." Dunia terus berubah dan Cina sedang memimpin perubahan ini. Jadi, apakah One Love Races ini adalah masa depan balap merpati? Ataukah ini hanya fenomena sesaat? Yang jelas, sistem ini sudah terbukti berhasil di Cina dan semakin banyak diadopsi oleh penghobi di berbagai negara lain. Sekarang, saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian lebih suka sistem tradisional atau tertarik mencoba One Love Races? Apakah sistem ini cocok diterapkan di negara kita? Tulis komentar kalian di bawah. Saya ingin tahu pendapat kalian tentang revolusi dalam dunia lomba merpati pos ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.